Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 10. Sebuah papan bermassa M ditarik oleh gaya F pada sebuah bidang miring yang membentuk sudut theta terhadap horizontal. Gaya yang diberikan berubah sesuai dengan grafik di bawah. Berdasarkan data tersebut, maka sudut kemiringan theta bernilai. Nah, di sini diketahui ya, ada grafik gaya tarik terhadap koefisien gesek statis ya, F terhadap mu S. Kita tinjau di titik awal dan titik akhir. Di sini diketahui gaya pertamanya itu 2 Newton, koefisien gesek statisnya itu 0. Sedangkan di titik akhir, gaya keduanya itu 5 Newton, koefisien gesek statisnya itu 0,5. Oke, selanjutnya kita lihat di soal. Di sini kita tahu akan pakai konsep penerapan hukum Newton pada benda di atas bidang miring gitu ya. Dan kita mau mencari sudut kemiringannya. Nah, berarti kita mau pakai konsep tentang hukum Newton atau dinamika partikel. Pastinya ini udah pernah gitu ya dibahas di sekolah, tapi kita review lagi sedikit di sini. Ya, tentang hukum Newton. Di mana hukum Newton itu kan ada 3. Ada hukum Newton yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang pertama itu membahas tentang hukum kelembaman. Ya, jadi pada benda yang diam, total gayanya itu sama dengan 0. Sedangkan hukum yang kedua itu membahas tentang hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Nah, biasanya kalau bendanya bergerak dan diketahui percepatannya, kita bisa pakai konsep hukum yang kedua. Nah, yang ketiga itu membahas tentang hubungan gaya aksi dan gaya reaksi yang nilainya sama tapi arahnya berlawanan. Oke, selanjutnya, nah di sini sebelum kita masuk ke benda di atas bidang miring, di sini tuh ada koefisien gesek nih. Nah, berarti ada data untuk gaya geseknya gitu ya. Kita tinjau dulu tentang gaya gesek sedikit. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang menghambat gerak suatu benda atau gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan. Nah, kita tinjau yang pertama, misalkan ada yang permukaannya lurus dan ada yang permukaannya miring. Nah, di sini ada benda di atasnya. Oke. Si benda ini kan pasti punya massa nih, benda bermassa. Langkah pertama, kita tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada si benda M ini. Pertama, setiap benda bermassa itu pasti punya gaya berat atau W, sama dengan M dikali G, yang arahnya selalu ke bawah menuju pusat gravitasi. Nah, begitupun ketika di atas permukaan yang miring, W-nya itu tetap ke bawah, ya. W sama dengan M dikali G. Yang kedua, ada gaya normal. Gaya normal itu gaya yang diberikan permukaan bidang terhadap benda, atau gaya yang arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan. Ya, karena permukaannya horizontal, berarti di sini gaya normalnya vertikal. Kalau miring gimana? Ya berarti mengikuti arah permukaannya. Ya, pokoknya harus tegak lurus. Nah, ini berarti gaya normalnya ke sini. Selanjutnya nih ceritanya, biar mirip ke soal, di sini si benda ini ditarik ya ke kanan sebesar F gayanya. Ini juga sama, sebesar F. Nah, kalau misalkan permukaannya licin, ya berarti gaya geseknya itu 0. Ya. Tapi kalau permukaannya kasar, ya berarti ada gaya gesek. Di mana konsep gaya gesek itu seperti konsep dari hukum ketiga Newton ya, aksi reaksi dari gaya F-nya. Karena gaya F-nya ini ke kanan, kalau misalkan permukaannya kasar, ya berarti gaya geseknya arahnya ke kiri. Yang selalu nempel gitu ya ke permukaannya. Ini juga sama, berarti gaya geseknya ke sini. Nah, di mana gaya gesek itu dibedakan menjadi 2 jenis ya. Ada gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Bedanya apa? Kalau gaya gesek statis itu gaya gesek yang dimiliki benda ketika si benda itu diam, ya, atau pada saat sedang diam. Sedangkan kalau gaya gesek kinetis itu terjadi saat bendanya itu bergerak, ya, atau tepat akan bergerak. Di mana persamaannya itu adalah koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal. Kalau statis berarti koefisien gesek statis, kalau kinetis berarti koefisien gesek kinetis dikalikan dengan M. Nah ini ya, itu konsep gaya gesek yang pokoknya arahnya itu selalu berlawanan
ya. Nah, sekarang kita langsung aja tinjau soalnya. Kan di sini ceritanya ada papan bermassa M. Nah, ditarik oleh gaya F, ya berarti kan ke sini arahnya. Kalau ditarik ke atas, di atas sebuah bidang miring dengan sudut miringnya itu θ. Nah, data yang pertama katanya F1-nya itu sama dengan 2 Newton. Sedangkan mu S1-nya itu sama dengan 0, ya otomatis gaya gesek statisnya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tinjau nih gaya-gaya yang bekerja. Berarti kan pertama punya gaya berat ya, di mana W sama dengan M dikali G. Yang kedua, itu ada gaya normal. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, langkah pertama kita harus proyeksikan gaya-gaya yang ada ke sumbu X dan sumbu Y ya, proyeksi vektor. Karena ini permukaannya miring, berarti nanti sumbu X-nya ke sini, arahnya sumbu Y-nya ke sini. Nah, kalau lihat dari gambar yang sudah sesuai dengan sumbunya, itu ada gaya normal, F1 dan Fs. Sedangkan si W, nah ini masih di sini ya, W-nya. Nah, berarti kita proyeksikan ada yang ke sumbu Y, ya, ada yang ke sumbu X. Nah, di sini. Sudutnya berarti pindah ke sini ya. Kalau nempel sudut, nah berarti ini W cos theta. Sedangkan yang ini W sin theta. Atau ini M kali G cos theta. Yang ini MG sin theta. Oke, selanjutnya kita lihat di sini, kan data yang kita punya itu adalah koefisien gesek statis ya, berarti bisa diasumsikan bendanya itu dalam keadaan diam. Nah, selain itu tidak diketahui nih ada percepatannya, kecepatannya, berarti kan ya udah kita anggap aja ini bendanya diam. Berarti nanti sigma fx-nya itu akan sama dengan 0. Kalau misalkan bendanya bergerak, kita bisa pakai konsep hukum yang kedua. Tapi karena ini diam, ya berarti pakai hukum yang pertama. Oke, berarti kita tinjau yang di sumbu X. Kita buat yang arah kanan positif, yang kiri negatif. Berarti nanti di sini F1 dikurang MG sin theta dikurang 0 ya. Karena Fs-nya kan 0. Sama dengan 0. Berarti nanti F1 sama dengan MG sin theta. Oke, F1-nya kan 2, tapi kita simpan dulu persamaan pertamanya. Nah, untuk kasus yang kedua, ketika F-nya itu jadi 5 Newton. Nah, di sini bagusnya digambar lagi ya, sebentar. Nah, ini gambarnya dibuat lagi. Nah, F2-nya itu sama dengan 5 Newton. Terus koefisien geseknya ada 0,5, berarti nanti ini gaya geseknya tidak sama dengan 0 ya. Kita sama tinjau yang ke sini itu W cos theta atau MG cos theta. Yang ke atas sumbu Y itu ada M. Nah, dari sini kita tinjau juga karena asumsikan bendanya diam, berarti nanti sigma fx-nya sama dengan 0. Nah, berarti ada F2, oh ya, sorry ini ketinggalan. Berarti ini MG sin theta. F2 dikurang MG sin theta dikurang Fs sama dengan 0. F2 dikurang MG sin theta dikurang Fs itu adalah mu S dikali N ya, sama dengan 0. Pindah ruas, atau jangan dulu deh, kita masukin dulu datanya ya. F2-nya itu kan 5 Newton. Sebentar ini. 5 Newton. Dikurang MG-nya, M-nya nggak tahu, kalau G kita bisa pakai 9,8, tapi ditulis dulu ya. MG sin theta dikurang mu S-nya itu 0,5. Nah, N-nya kita cari dulu. Kita tinjau gaya yang ada di sumbu Y.
Nah, di sini berarti sigma FY sama dengan 0. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Ya, sama ya. Dua-duanya yang atasnya itu N dikurang MG cos theta sama dengan 0. Berarti nanti N sama dengan MG cos theta. Nah, kita substitusi nilai N-nya. Berarti ini sama dengan MG cos theta sama dengan 0. Nah, nilai MG-nya kan kita nggak tahu. Nah, coba kita balik lagi ke data yang awal. Nah, di sini kita cari si MG ya, di mana MG itu berarti pindah ruas F1 per sin theta. F1-nya sama dengan 2, sin theta-nya ditulis lagi ya. Jadi ini, MG sama dengan 2 per sin theta. Kita substitusi nilainya, berarti jadi 5 dikurang 2 per sin theta dikali sin theta dikurang 0,5, MG-nya itu 2 per sin theta kali cos theta sama dengan 0. Kita lanjutkan. Berarti ini 5 dikurang sin per sin itu habis, berarti dikurang 2. Dikurang 0,5 kali 2 itu 1, berarti ini cos theta per sin theta sama dengan 0. Oke, 5 dikurang 2 itu sama dengan 3 min cos theta per sin theta itu sama dengan kotangan ya, atau 1 per tan ya, gini aja. Sama dengan 0, pindah ruas, sini, berarti jadi 3 sama dengan 1 per tan, atau tan theta, ini. Atau tan theta sama dengan, ditukar, berarti jadi 1 per 3. Oke, berarti theta sama dengan tan berapa yang isinya 1 per 3. Berarti arcus tangen 1 per 3. Hasilnya adalah 18,43 derajat. Jadi, sudut kemiringannya adalah 18,43. Isinya yang B. Begitu. Ini sedikit panjang, ya. Panjang juga, cukup banyak konsep yang harus dipakai, tapi kalau misalkan kalian udah paham, insya Allah ke depannya itu bisa gampang. Oke, terima kasih.